Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryan Sastra Pratama dengan NIM R034 dari praktikum SKADA kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk penilaian UAS. Di sini dari praktikum komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada bus Rexroad CTRX ke Schneider. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Aryan Sastra Pratama dengan NIM R034. Oke, yang pertama kita masuk ke poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan yang dibahas, yang ketiga adalah tujuan pustaka mengenai SCADA, Modbus TCP/IP, HMI, Node-RED, PLC Bus Rexroad, serta PLC Schneider. Yang keempat ada codingan dan setting cara mengakses Modbus TCP/IP dan Node-RED. Yang kelima ada hasil akhir dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Pengembangan otomasi industri menuntut adanya integrasi yang efektif antara PLC, HMI, dan sistem SCADA meskipun berasal dari vendor yang berbeda. Perbedaan platform dan arsitektur perangkat sering menjadi kendala dalam komunikasi dan pertukaran data, sehingga diperlukan protokol yang andal dan bersifat terbuka. Modbus TCP sebagai protokol berbasis Ethernet serta Node-RED sebagai platform integrasi berbasis flow memberikan solusi untuk menghubungkan sistem post-record CTRX sebagai master dengan PLC Schneider sebagai slave. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari implementasi komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED serta integrasi HMI dalam mengendalikan dan memonitor proses secara real-time pada sistem otomasi industri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dibahas. Yang pertama ada memahami konsep dasar komunikasi Modbus TCP. Yang kedua ada mempelajari penggunaan Node-RED sebagai media integrasi dan penghubung komunikasi antar PLC berbeda vendor. Yang ketiga ada mengimplementasikan komunikasi master slave antara PLC Bus Rexroad CTRX sebagai master dan PLC Schneider sebagai slave. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan HMI sebagai antarmuka pengguna untuk pengendalian dan pemantauan proses secara real time. Yang lanjut kita masuk ke tujuan pustaka. Yang pertama ada SCADA yaitu Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA adalah sistem integrasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan data dari proses industri secara terpusat dan real time. Sistem SCADA terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat lapangan atau sensor dan aktuator, PLC atau RTU sebagai pengendali, jaringan komunikasi, serta HMI sebagai antarmuka pengguna. SCADA memungkinkan operator untuk memonitor kondisi proses, mengendalikan peralatan dari jarak jauh, menyimpan data historis, dan melakukan analisis performa sistem. Dengan penerapan SCADA, proses industri menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikendalikan, terutama pada sistem yang kompleks dan tersebar. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu ada Modbus TCP/IP. Modbus TCP/IP merupakan pengembangan dari protokol Modbus RTU yang bekerja di atas jaringan Ethernet menggunakan protokol TCP/IP. Modbus TCP/IP menggunakan model komunikasi client server atau master slave, di mana master mengirimkan permintaan atau request dan slave memberikan respon dan data yang dipertukarkan meliputi coil, discrete input, input register, dan holding register. Keunggulan Modbus TCP/IP terletak pada kemudahan implementasi, kecepatan komunikasi, serta kemampuannya untuk mengintegrasikan perangkat dari berbagai vendor dalam satu jaringan industri. Oleh karena itu, Modbus TCP/IP sangat umum digunakan dalam sistem otomasi modern dan aplikasi SCADA. Selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface. HMI adalah antarmuka yang menghubungkan operator dengan sistem otomasi atau mesin. HMI berfungsi menampilkan informasi proses seperti status peralatan, nilai variabel, alarm, dan tren data dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Selain itu, HMI juga memungkinkan operator untuk memberikan perintah kendali seperti menyalakan atau mematikan motor dan mengatur parameter proses. Dengan adanya HMI, interaksi manusia dengan sistem menjadi lebih intuitif sehingga mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan kondisi sistem. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu di sini ada Node-RED. Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis flow yang dikembangkan untuk mempermudah integrasi perangkat, sistem, dan layanan berbasis jaringan.
Node-RED menyediakan antarmuka visual yang memungkinkan pengguna membangun alur komunikasi dan pemrosesan data dengan cara drag and drop. Platform ini mendukung berbagai protokol intrusi termasuk Modbus TCP/IP serta dapat digunakan sebagai middleware antara PLC, HMI, dan sistem SCADA. Dalam sistem otomasi, Node-RED berperan sebagai penghubung dan fleksibel untuk mengelola pertukaran data, logika sederhana, serta komunikasi antar perangkat berbeda vendor. Oke, selanjutnya kita lanjut ke PLC. Di sini kita menggunakan dua PLC, yaitu yang pertama ada PLC Schneider Electric, yang kedua ada PLC Bosch Rexroth CTR Elect. Yang pertama dulu kita akan membahas PLC Schneider. PLC Schneider adalah merupakan pengendali logika terprogram yang banyak digunakan dalam industri manufaktur dan proses. PLC ini mendukung pemrograman menggunakan ladder diagram, function box, dan struktur teks sehingga memudahkan implementasi logika kontrol. PLC Schneider mendukung protokol Modbus TCP/IP dan dapat dikonfigurasi sebagai slave dalam sistem komunikasi industri. Dalam sistem SCADA, PLC Schneider berperan sebagai pengendali perangkat lapangan yang menerima perintah dari master dan mengirimkan data status kembali untuk dipantau melalui HMI. Selanjutnya ada PLC Bosch Rexroth CTR adalah pengendali industri berbasis generasi baru yang mengusung konsep otomasi terbuka dan modular. PLC ini berbasis sistem operasi Linux dan mendukung berbagai aplikasi tambahan, termasuk Node-RED dan HMI berbasis web. CTRL mendukung banyak protokol komunikasi industri seperti Modbus TCP/IP, OPC, UI, dan Ethernet IP. Dengan kemampuan tersebut, PLC Bosch Rexroth CTRL sangat cocok digunakan sebagai master dalam sistem otomasi dan SCADA, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, integrasi lintas platform, dan komunikasi data secara real time. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada ladder diagram CTRL yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu kita bahas dari yang pertama. Ketika tombol on ditekan, sistem kontrol akan mengaktifkan mesin dan menyimpan kondisi bahwa mesin berada dalam status berjalan atau running. Status ini berfungsi sebagai penanda bahwa proses telah dimulai dan akan terus berlangsung sampai kondisi berhenti terpenuhi. Setelah itu, counter mulai bekerja untuk menghitung setiap siklus atau langkah proses yang dijalankan sehingga sistem dapat mengetahui berapa kali proses yang telah dilakukan dan membandingkan dengan jumlah target yang telah ditentukan. Sebelum mesin melakukan gerakan utama, sistem terlebih dahulu menjalankan timer sebagai waktu tunda awal. Waktu tunda ini bertujuan untuk memastikan semua komponen berada pada kondisi siap dan aman sebelum mesin mulai bekerja. Setelah waktu tunggu selesai, motor diaktifkan dan valve terbuka, yang menandakan bahwa mesin mulai menjalankan proses utama. Selama proses berlangsung, sensor-sensor memantau setiap tahapan kerja untuk memastikan urutan proses berjalan dengan benar serta mencegah terjadinya kesalahan atau kondisi tidak aman. Setiap satu siklus proses selesai, nilai pada counter akan bertambah. Proses ini terus berulang hingga jumlah siklus yang ditentukan tercapai. Setelah seluruh proses selesai, sistem akan menghentikan motor dan menutup valve. Kemudian buzzer dinyalakan sebagai indikator bahwa pekerjaan telah selesai dan diperlukan perhatian dari operator untuk melakukan pengecekan. Setelah pemberitahuan diberikan, sistem kembali ke kondisi siap atau standby, sehingga dapat dilakukan reset atau dijalankan kembali untuk siklus berikutnya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah diagram dari Schneider. Pada kondisi awal, PLC Schneider berada pada keadaan siaga atau menunggu ketika suatu syarat terpenuhi, yaitu ditujukan dengan aktifnya SM50. PLC menerima sinyal untuk mulai melakukan proses pengiriman data. Saat SM50 bernilai aktif, blok fungsi write var akan dieksekusi. Blok fungsi ini berperan sebagai pengirim data yang menyalurkan informasi dari PLC Schneider ke perangkat tujuan melalui jalur komunikasi Modbus TCP yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya, PLC melakukan proses koneksi ke perangkat tujuan menggunakan link ID yang telah diterapkan. Apabila koneksi berhasil terjalin, PLC akan meneruskan data ke holding register pada alamat yang sesuai dengan pengaturan program. Selama proses pengiriman data berlangsung, sistem berada pada status busy atau yang menandakan bahwa komunikasi sedang berjalan atau belum selesai.
Kemudian, jika proses penulisan data berjalan dengan normal dan perangkat tujuan memberikan respon yang benar, maka status down akan aktif. Pada kondisi ini, SM51 menyala sebagai indikator bahwa pengiriman data telah berhasil diselesaikan. Sebaliknya, jika terjadi gangguan seperti kegagalan koneksi atau tidak adanya respon dari perangkat tujuan, maka status error akan aktif dan informasi kesalahan akan dicatat untuk keperluan analisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, ladder diagram ini menggambarkan alur kerja PLC ladder dalam menunggu perintah, melakukan pengiriman data melalui Modbus TCP/IP, memantau status komunikasi serta memberikan indikasi keberhasilan atau kegagalan proses pengiriman data. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada flow. Ini ada diagram flow dari Node-RED yang menunjukkan alur komunikasi data antara PLC board sector CTRL dan perangkat Schneider melalui protokol Modbus TCP. Not input bertipe ini, PLC Application My PLC Motor berfungsi sebagai sumber data yang membaca variabel PLC atau PLC Motor secara real time dari CTRL. Data yang diterima kemudian diteruskan ke Node break chat, teruskan ke sini dan berperan sebagai logika validasi atau pengecekan kondisi sebelum data diproses. Hasil pengecekan ini ditampilkan melalui node debug untuk memastikan nilai yang diterima sudah sesuai. Pada jalur berikutnya, data PLC dikirim ke node Modbus Bright yang berfungsi menuliskan nilai tersebut ke perangkat Schneider melalui koneksi Modbus TCP. Sehingga terjadi proses pengiriman data dan dari CTRL ke Schneider. Yang ini node W2 digunakan sebagai lapisan verifikasi tambahan setelah proses penulisan dan outputnya kembali dimonitor menggunakan node debug 2. Secara keseluruhan, flow ini menunjukkan mekanisme komunikasi dua arah yang teratur, dimulai dari pembacaan data PLC, pengecekan logika, pengiriman data via Modbus TCP, hingga proses monitoring untuk memastikan komunikasi berjalan dengan benar dan andai. Dalam settingannya, oke, di sini kita berada dalam web dari PLC, kita masuk ke dalam PLC. Lalu kita klik icon kanan atas di sini. Kita masuk ke dalam PLC-nya. Di sini tertampil ladder diagram. Terus kita di sini masuk dalam input. Di sini input digital. Digital ini berisi reset. Dan ini input digital yang berisi reset, dan ini adalah input analog. Ini berisi tentang input output analog. Oke, setelah itu kita masuk ke web lagi dan kita masuk ke dalam Node-RED lalu flow editor. Oke. Lalu kita masuk ke dalam diagram flow-nya. Di sini tertampil diagram flow-nya. Kita masuk ke alamatnya. Kita cari alamatnya tersebut. Di sini masuk ke data layer, terus masuk ke aplikasi, masuk ke stream, lalu masuk ini terdapat alamatnya. Kalau sudah dialamatkan, ini adalah input dari suhu dan kelembapan. Lalu setelah udah, kita langsung deploy. Setelah udah di deploy, kita masuk ke dalam WebAQ yang sudah kita buat praktikum sebelumnya. Kita masuk aja, kita tunggu.
Tertampil tampilan HMI seperti ini. Ini ada tampilan HMI yang ada di dalam WebIQ. Masuk ke manage, lalu masuk ke setting input output manager. Di sini sudah terdapat input control X2. Dan ya, kita balik ke web, lalu kita masuk ke opsi, lalu kita masuk ke server. Nah, di sini tertampil link. Link ini kita copy, lalu kita masukin ke dalam di sini. Kita paste, lalu kalau sudah kita apply. Jika sudah, kita manager, lalu kita cari atau masuk ke dalam browse, lalu object, terus ke data layer, ke PLC, ke PAPP, dan ke SIM, lalu ke PO. PO ini kita klik kanan, terus create, supaya kita bisa mengalamatkannya secara otomatis. Jika sudah, lalu kita konekkan. Oke, setelah itu kita lanjut ke hasil akhirnya. Ini tertampilan HMI yang ada di SCADA. Jika kita menekan tombol start, maka motor akan hidup. Setelah 5 detik, motor akan menyala di sini. Lalu kita melakukan counter selama 4 kali. Oke, jika counter sudah 4 kali siklus, buzzer akan menyala dan lampu indikator selesai akan menyala, menandakan telah berakhir. Oke, kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Post Retro Chatterless dan PLC Schneider berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan Node-RED sebagai media integrasi. Node-RED mampu berfungsi secara efektif sebagai master untuk melakukan pertukaran data dan pengendalian perangkat slave melalui jaringan Ethernet. Integrasi HMI memungkinkan proses pengoperasian dan pemantauan sistem dilakukan secara real-time dan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Praktikum ini membuktikan bahwa sistem otomasi berbasis SCADA dapat dibangun secara fleksibel dengan mengintegrasikan perangkat dari vendor yang berbeda, serta meningkatkan pemahaman terhadap konsep komunikasi industri master-slave dan integrasi sistem otomasi modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.